Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan sukacita hari ini, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat menginginkan ketaatan dan kesetiaan umatnya di sepanjang kehidupannya setiap hari. Ketaatan dan kesetiaan itu terlihat dari kehidupan yang selalu setur dalam larangan dan aturan Allah. Kita mengingat kembali ketika bangsa Israel dijanjikan Allah akan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Tetapi Allah memberikan tanah itu bagi setiap orang, bagi bangsa Israel yang pada akhirnya akan tetap taat dan setia. Bahkan saudara-saudara, Musa sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan membawa bangsa Israel karena ketidaktaatan ketika dia hampir membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Saudara terkasih, seperti itulah yang terjadi pada firman Tuhan hari ini, yaitu di keluarga Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Mereka keturunan Lewi yang dipilih menjadi imam kepada bangsa Israel, dan mereka dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap umat manusia. Ternyata di kehidupan sehari-hari, Eli dan anaknya tidak mencerminkan kemuliaan Allah, maka mereka mencari kepuasan, mencari kenikmatan tersendiri, sehingga mereka melupakan kehormatan bagi Allah. Oleh karena keinginan tersendiri, hawa nafsu sendiri, mereka lupa apa yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Imam Eli baik, tetapi dia memiliki banyak kelemahan, terutama dia sepakat terhadap perilaku dan perbuatan anaknya Hofni dan Pinehas. Bahkan dia juga menikmati perbuatannya anak-anaknya tersebut. Bahkan dia membuat dirinya semakin menikmati dan melupakan kehormatan bagi Tuhan. Oleh karena itu, menginang saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di sini, sekalipun Allah telah berjanji kepada keluarga Eli yang dikatakan keluargamu akan hidup di hadapanku, tetapi Allah menghukum Eli. Allah menghujat Eli dengan anak-anaknya oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya, di mana Allah menarik janjinya itu oleh karena menghukum Eli dengan mengatakan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku
akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita bisa lihat saudara-saudara yang terkasih, di sini Allah mau menekankan bahwasanya Dia tidak suka dipermainkan. Ketika Dia berjanji, manusia diinginkan Allah untuk tetap taat dan setia dalam kehidupannya. Terhormat dan berharga yaitu mereka yang hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Amanginang, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan mengawali kita hari ini untuk melakukan kegiatan kita. Hendaklah jadikanlah hidupmu terhormat dan berharga di hadapan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Hawa nafsu, keinginan, segala sesuatu yang kita rencanakan, Tuhan telah mengatur semuanya sesuai dengan kemampuan dan keseturutan kita terhadap firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita untuk mengawali kehidupan kita, terlebih hari ini penuh dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang menghormati Allah, dia akan diberi hormat dan berharga di mata Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali agar kami taat dan setia dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana banyak godaan, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami tetap hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mengawali kegiatan kami, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada